Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ustadz Marzuki MAG selaku dosen pada matkul metode Al-Quran dan juga teman-teman mahasiswa STZQ yang saya sayangi. Langsung saja tanpa berbasa-basi, kita akan presentasi untuk yang kedua ya teman-teman ya. Presentasi yang kedua mengenai ayat-ayat pendidikan. Presentasi kali ini berbeda dengan presentasi kemarin karena pada pada pagi ini kita akan mempresentasikan 3 kelompok, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Nah, yang pertama adalah saya akan membacakan sesi-sesi pada pagi hari ini. Sesi yang pertama adalah pembukaan, sesi yang kedua adalah penyampaian materi dari kelompok 1, 2, dan 3. Sesi yang ketiga adalah tanya jawab, sesi yang keempat adalah penutup dan masukan dari Ustadz Marzuki selaku dosen. Marilah kita awali sesi pertama pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Semoga presentasi pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi yang kedua adalah penyampaian materi dari kelompok 1. Apakah sudah siap untuk share screen? Ya, silakan Kak Adit minta tolong tadi. Oh, untuk filenya di mana ya? Atau bisa dikirim di WA? Tadi Mas Naim itu yang ngirim. Oh ya, oke siap. Nah, baik. Apabila sudah siap, pemateri yang pertama adalah Saudari Nukmanul Hakim dan Ainun Naim Arabani. Masing-masing saya berikan waktu selama 6 menit. Kepada Saudari Lukmanul Hakim, dipersilahkan. Oke. Maaf ya, belum bisa on cam karena masih ada kegiatan lain. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Marzuki MAG, serta yang saya banggakan teman-teman semua. Langsung saja, saya dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Mas Lukman, Mas Rifai, Mbak Siti Fauziah, Mas Ainun Naim, sama Mas Maulana Malik Ibrahim. Untuk kelompok 1 ini, untuk judulnya yaitu terkait tentang tafsir Al-Quran, surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Maaf ya karena kalau ada suara bayi sambil ngomong. Maaf, sebentar. Langsung saja untuk terkait dengan rumusan masalah terkait dengan tafsir Al-Alaq ayat 1 dan ayat ke-5 terkait dengan latar belakang. Jadi Al-Quran di sini sebagai kitab suci kaum muslimin yang sempurnanya, sebagai petunjuk dalam berperilaku, bertindak dalam mencapai kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat pertama Al-Quran yang diturunkan pada Rasulullah mengisarkan pada ilmu pengetahuan, yaitu dengan memerintahkan membaca Iqra sebagai kunci ilmu pengetahuan. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih. Yang artinya, bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq, bacalah, dan Rabbmulah yang maha pemurah yang mengajar manusia dengan perantara pena atau kolam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Iqra atau bacalah merupakan kata pertama yang oleh Nabi Muhammad SAW dari wahyu pertama.
Sedemikian pentingnya kata Iqra ini sehingga perlu diulang 2 kali dalam rangkaian wahyu pertama. Mungkin sedikit mengherankan ketika perintah tersebut ditunjuk pertama kali kepada seorang yang tidak pernah membaca kitab kita sebelum turun Al-Quran. Bahkan seorang yang tidak paham membaca satu tulisan akhirnya. Mungkin untuk untuk terkait dengan ini yang bisa saya sampaikan dilanjutkan oleh Mas Naim. Maaf, baru rewel. Sekian. Sendirian soalnya istri ada kegiatan. Silakan Mas Naim. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah saudari Ainon Naim Arabani. Karena ada sisa waktu tadi, jadi kami berikan waktu selama 10 menit untuk menyampaikan sisa makalahnya. Dipersilahkan. Terima kasih untuk waktunya melanjutkan dari Mas Lukman ya. Masuk ke bab 2 teori umum. Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Para ulama sepakat surat ini diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Para ulama juga menyepakati bahwa surat yang pertama kali turun adalah 5 ayat. Surat Al-Alaq. Atas dasar inilah maka Toba'in berpendapat dari konteks uraian ayat-ayatnya, maka tidak mustahil bahwa keseluruhan ayat-ayat surat ini turun sekaligus. Terus sementara itu Ali Al-Asobuni menyebutkan surat Al-Alaq dengan surat Al-Iqra, surat Iqra. Ayat ini diturunkan di Mekah dengan memuat 3 hal, yaitu yang pertama menjelaskan awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua menjelaskan sholat. Lanjut redaksinya. Redaksi ayat yang bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Munasabah. Yang kedua ada munasabah. Secara bahasa munasabah saling menyerupai dan saling mendekati. Yang lain jelas ya? Di sini kurang jelas. Apakah yang lain jelas? Kurang jelas, Ustaz. Terputus-putus. Benar, Ustaz. Halo. Apakah sudah jelas? Ya, sudah, Kak. Sudah seperti itu jelas. Melanjutkan selain arti tadi berarti pula persesuaian hubungan atau relevansi, yaitu hubungan persesuaian antara ayat atau surat yang satu dengan ayat atau surat yang sebelumnya dan sesudahnya. Secara istilah munasabah adalah adanya keserupaan dan kedekatan di antara berbagai ayat, surat, dan kalimat yang mengakibatkan adanya hubungan. Terus yang ketiga ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul berasal dari bahasa Arab, yaitu asbab dan an-nuzul. Asbab adalah jamaknya kata as-sobab yang bermakna sebab-sebab. An-nuzul adalah jamak dari kata nazala yang bermakna sesuatu yang turun dari tempat yang lebih tinggi kepada hal yang lebih rendah. An-nuzul juga bisa berarti ulul yang artinya menempati sesuatu. Secara istilah, asbabun nuzul adalah sesuatu yang dengan sebabnya turun sesuatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu, atau memberi jawaban tentang
sebab itu atau menerangkan hukumnya ketika terjadinya peristiwa tersebut. Langsung lanjut ke bab 3 pembahasan. Pembahasan nilai pendidikan pada Quran surah Al-Alaq, yaitu setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 3 nilai pendidikan, yaitu yang pertama ada nilai pendidikan keterampilan yang meliputi yang pertama ada membaca. Membaca merupakan materi pertama yang disebutkan di dalam surat Al-Alaq. Hal ini sesuai dengan perkembangan daya serap dan jiwa manusia. Kondisi ini sesuai dengan penegasan Allah dalam surat An-Nahl ayat 78 bahwa manusia dianugerahi 3 potensi, yaitu yang pertama pendengaran, yang kedua penglihatan, dan perasaan. Penegasan Allah tersebut dapat dipahami bahwa di antara organ bayi yang baru lahir adalah organ pendengaran lebih dulu aktif. Hal ini cukup beralasan jika Rasulullah menganjurkan umatnya membaca kalimat tauhid berupa adzan dan iqamah di telinga bayi yang baru lahir. Lanjut yang B, menulis. Pelajaran menulis tidak kalah pentingnya dari membaca. Karena itu tidak heran jika pada ayat keempat surat Al-Alaq Allah menegaskan bahwa Dia telah mengajar menulis kepada manusia dengan menggunakan pena atau kolam, yaitu alat tulis yang pertama kali dikenal dalam dunia pendidikan. Terus yang ketiga ada biologi. Materi pendidikan ketiga yang mengandung keterampilan dapat diungkapkan di dalam surat Al-Alaq ialah tentang penciptaan secara fisik yang bermula dari Al-Alaq, dari alaq, ilmu yang mempelajari makhluk hidup termasuk manusia dari sudut fisiknya. Tersebut. Walaupun surat Al-Alaq tidak menyebutkan secara eksplisit istilah biologi, tidak salah jika penafsiran ayat itu dilihat dari sedikit pendidikan ilmu biologi. Dengan kata lain, ayat ini mengajak umat manusia agar merenungkan secara asal muasal kejadian mereka dari sudut biologi, agar mereka mau menyadari kondisi dan hakikat dari mereka yang sebenarnya, yaitu berasal dari sesuatu yang hina. Terus nilai pendidikan yang kedua, yaitu ada nilai pendidikan ketuhanan. Ayat pertama surat Al-Alaq yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pada hakikatnya ayat tersebut secara tidak langsung merupakan penanaman akidah kepada peserta didik, karena dia mustahil membaca atas nama Rabb jika dia tidak meyakini, mengikuti, dan mengakui eksistensinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, secara implisit ungkapan ayat pertama tersebut sekaligus Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dari alaq. Terus yang ketiga, berarti nilai pendidikan yang ketiga yaitu nilai pendidikan akal atau intelektual. Islam menginginkan pemeluknya cerdas dan pandai. Kecerdasan diukur dengan kemampuan menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat, sedangkan pandai diukur dengan banyaknya pengetahuan dan informasi yang dimiliki. Pemberdayaan akal dan pikiran sering disinggung Al-Quran dengan membandingkan antara orang pandai dan orang bodoh. Dalam surat Az-Zumar yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmatar rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Kaitannya ayat di atas dengan surat Al-Alaq sangatlah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang diberi potensi yang luar biasa, yaitu akal. Allah memerintahkan manusia agar menggunakan akal pikiran dengan sebaik-baiknya melalui proses Iqra, sebagaimana disebutkan pada awal surat Al-Alaq. Kata Iqra ini apabila ditafsiri maka sangat luas sekali maknanya. Setidaknya dapat dipahami dalam kandungannya memberikan proses dasar pendidikan bagi manusia dengan mengemban kemampuan akalnya atau intelektual sendiri. Terus masuk bab ke
4. Kesimpulan. Dari uraian di atas, penulis dapat simpulkan bahwa sebagai tujuan tertinggi dari pendidikan Islam adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara pengembangan intelektual dan pengembangan keterampilan hanyalah merupakan tujuan sementara. Secara lebih spesifik dapat dikembangkan bahwa nilai-nilai pendidikan intelektual itu tergambarkan oleh beberapa pendidikan yang dalamnya seperti pendidikan akal, pendidikan psikologis, pendidikan spiritual dan moral, dan pendidikan sosial. Demikian Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwa manusia dicipta dari benda yang tidak berharga atau hina, kemudian memuliakannya dengan mengajar, membaca, menulis, dan memberinya. Mungkin sekian dari saya, perwakilan kelompok 1. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Nanti saya persilakan. Sekian. Baik, terima kasih. Kak Yasida. Kak Yasida. Di mute dulu, Kak. Ya. Nah, untuk pertanyaan bisa ditampung dulu ya, teman-teman. Diberikan nanti di sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya adalah presentasi dari kelompok kedua yang akan dipresentasikan oleh saudari Kaila Kiraminisa dan Yasida Jannatul Ma'wa. Untuk saudari Kaila Kiraminisa dipersilahkan waktunya hanya 6 menit. Berarti sampai jam 10. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan makalah tentang pendidikan menurut perspektif Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 122. Kami kelompok 2 terdiri dari 4 orang, Kaila Kiraminisa, Syarifatus Suraya, Nida Hudia Maria, dan Yasida Jannatul Ma'wa. Langsung saja dari latar belakang masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia, serta merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah, tetapi alangkah lebih baik apabila isi kandungan Al-Quran dapat kita tadaburi lebih dalam dengan mempelajari tafsir Al-Quran. Imam Al-Ghazali menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa membaca Al-Quran itu sebenarnya dengan penyertaan lisan, akal, dan hati. Peranan lisan adalah agar dapat membaca Al-Quran secara tartil. Peranan akal adalah agar dapat memahami makna, dan peranan hati adalah agar manusia dapat mengambil iktibar atau pelajaran. Membaca Al-Quran dengan penyertaan lisan, akal, dan hati inilah yang dikatakan sebagai tadabbur Al-Quran secara sederhana. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122. Tujuan, yang pertama untuk mengetahui pengertian pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui pendidikan menurut perspektif Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122. Pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan istilah dari bahasa Inggris education yang berasal dari bahasa Latin educare, berarti memasukkan sesuatu. Barangkali bermaksud memasukkan ilmu ke dalam kepala seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pelajaran dan pelatihan, proses, cara pembuatan mendidik. Perspektif ulama. Menurut Muhammad Munir Marish bahwa tarbiyah berasal dari kata dasar robba yurabbi tarbiyatan yang berarti tumbuh dan bertambah. Begitu juga dengan pengertian yang dikemukakan oleh Ahmad Warsan bahwa tarbiyah berarti nama wazada, tumbuh dan berkembang. Mendidik adalah mengembangkan potensi jasmani, badan, akal, dan akhlak atau budi pekerti. Sedangkan menurut Muhammad An-Nakuib Al-Atash, tarbiyah pada dasarnya mengandung arti mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membesarkan, memproduksi hasil-hasil yang sudah matang dan menjinakkan. Namun menurutnya, pengertian tadi hanya mengacu kepada gagasan kepemilikan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya terangkum dalam istilah tunggal Arab, seperti kepemilikan keturunan orang tua terhadap anak-anaknya,
untuk melaksanakan kewajiban tarbiyah yang sifatnya hanya menunjukkan jenis relasional saja, sedangkan kepemilikan sebenarnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pendidikan. Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah kegiatan selesai dan memerlukan usaha dalam meraih tujuan tersebut. Pengertian tujuan pendidikan adalah perubahan yang diharapkan pendidik kepada peserta didik setelah mengalami proses pendidikan baik tingkah laku, kehidupan pribadinya, maupun kehidupan masyarakat dan alam semesta. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Yasidah Janatul Ma'wa. Untuk waktu dipersilakan. Baik, yang kedua adalah Saudari Yasidah Janatul Ma'wa. Karena waktunya masih ada, berarti kami beri waktu 8 menit sampai jam 10:06. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan lanjutkan. Yusuf Amir Faisal merinci tujuan pendidikan Islam sebagai berikut. Yang pertama, A. Membentuk manusia muslim dapat melaksanakan ibadah mahdhah. Kemudian yang kedua, membentuk manusia muslim dapat juga melaksanakan ibadah muamalah dalam kedudukannya sebagai orang per orang atau sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan tertentu. Yang ketiga, membentuk warga negara yang bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptaannya. Yang keempat, membentuk dan mengembangkan tenaga profesional yang siap dan terampil atau tenaga setengah terampil untuk memungkinkan memasuki masyarakat. Yang kelima, mengembangkan tenaga ahli di bidang ilmu dengan ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Pendidikan Islam dalam surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Ayat ini menerangkan kelengkapan dari hukum-hukum yang menyangkut perjuangan. Maaf sebelumnya ini lagi sedikit sibuk. Ya, dilanjutkan, Kak. Ulang lagi, ayat ini menerangkan kelengkapan dari hukum-hukum yang menyangkut perjuangan, yakni hukum mencari ilmu dan mendalami agama. Artinya bahwa pendalaman ilmu agama itu merupakan cara berjuang dengan menggunakan hujah dan penyampaian bukti-bukti dan juga merupakan hukum terpenting dalam menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan sendi-sendi Islam, karena perjuangan yang menggunakan pedang itu sendiri tidak diisyaratkan kecuali untuk jadi benteng dan pagar tersebut agar tidak dipermainkan oleh tangan-tangan orang kafir dan munafik. Menurut Asy-Syaikh Tantowi Jauhari, yang dimaksud memperdalam pengetahuan atau tafaqquh fiddin dalam ayat ini meliputi yang pertama, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum Islam dan pelaksanaannya, yaitu ilmu yang berkaitan dengan hukum itu sendiri maupun tata cara pelaksanaannya. Dalam hal ini, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu, hadis Nabi, dan ilmu fikih. Yang kedua, ilmu-ilmu yang digunakan untuk menegakkan agama Islam seperti ilmu teknik, kedokteran, ilmu pertambangan, ilmu jiwa, ilmu politik, ilmu untuk membuat alat-alat perang, ilmu tentang strategi perang, ilmu tentang strategi dakwah, ilmu membuat kapal, ilmu tentang listrik, dan ilmu keperwiraan, dan lain sebagainya sebagai pendukung dakwah Islam. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan yang kami paparkan di atas, bahwa pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat dan bangsa. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan diberikannya pendidikan yang baik, seorang manusia akan tumbuh dengan karakter yang baik serta berpengetahuan. Terima kasih, semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 telah mempresentasikan makalahnya. Selanjutnya adalah presentasi dari kelompok 3 yang akan dipresentasikan oleh Saudari
Muhammad Maulana Ihsan Mausuf, Saudari Nida Wifa Hanifah, dan juga Saudari Asri Wahyuni. Yang pertama, Saudari Muhammad Maulana Ihsan Mausuf, dipersilahkan. Waktu hanya 4 menit. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi dari kelompok kami, yaitu pendidikan, tentang ayat pendidikan. Kami konsep dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Next. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan suatu negara. Untuk menciptakan kualitas pendidikan yang baik, tentunya sistem pendidikan harus terkonsep dengan baik pula, dan perlu adanya orang-orang yang terlibat dalam proses pendidikan, baik pendidik maupun peserta didik. Pengetahuan yang didapatkan melalui pendidikan formal maupun informal tujuannya untuk meninggikan derajat manusia. Dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, ilmu juga akan melahirkan sopan santun dalam bermasyarakat dan terbiasa berlapang dada dalam menuntut ilmu. Pemaparan kali ini akan membahas konsep ilmu dalam pendidikan berdasarkan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Boleh dilanjut, Kak? Nah, selanjutnya ada tarbiyah. Istilah tarbiyah dapat diartikan sebagai proses penyampaian atau pendampingan terhadap anak yang diampu sehingga dapat mengantarkan masa kanak-kanak. Suaranya tidak ada, Kak. Dari kata alima yang kata dasarnya alim, mempunyai arti mengetahui. Kata alim dapat berubah bentuk menjadi i'lam dan kadang dapat berubah menjadi alim yang mempunyai arti proses transformasi ilmu. Hanya saja kata i'lam yang bermasdar i'lam dikhususkan untuk menjelaskan adanya transformasi informasi secara sepintas. Sedangkan alima yang masdarnya berbentuk ta'lim menunjukkan adanya proses rutin serta ada upaya yang memberikan pengaruh pada muta'alim atau orang yang belajar. Yang ketiga ada ta'dib. Konsep ketaatan atau taat dan kedisiplinan taat memiliki peran sentral dalam ajaran Islam dan seringkali dikaitkan dengan konsep ta'dib, yaitu pendidikan atau pembinaan karakter. Ketaatan dan kedisiplinan merupakan prinsip-prinsip fundamental yang mencirikan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan sesama. Dalam konteks Islam, kedua konsep ini tidak hanya terkait dengan aspek ritual keagamaan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat ada tazkiyah. Tazkiyah berasal dari kata zakka, yang artinya membersihkan atau menyucikan. Dalam konteks ayat, tazkiyah merujuk pada pemurnian diri melalui ketaatan kepada Allah, meninggikan ilmu, dan menjalani kehidupan dengan prinsip-prinsip Islam. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah Saudari Nida Wifa Hanifah. Kepadanya dipersilahkan. Waktu hanya 4 menit sampai 10 lebih 10. Terima kasih. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis.
maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Asbabun nuzul. Ada dua versi riwayat yang meriwayatkan sebab turunnya ayat ini. Salah satunya yaitu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan Sabit bin Qais bin Syammas, yaitu bahwa dia masuk ke dalam masjid, kemudian didapatinya orang telah ramai, sedang ia ingin sekali di dekat Rasulullah karena ia agak tuli, tetapi kawannya tidak memberi peluang untuk duduk. Maka turunlah ayat ini, kata Ibnu Abbas. Cukup sekian. Selanjutnya, tafsir dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang kami ambil dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, kemudian tafsir Al-Jalalain yang disusun oleh Jalaluddin Al-Mahali, kemudian tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Abbas, dan tafsir Ibnu Jarir Al-Tabar. Untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di dalam makalah kami. Kami hanya mengambil satu tafsir yaitu Al-Qurtubi yang menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan pentingnya ketaatan dan kepatuhan dalam interaksi sosial. Sikap hormat dan kesediaan untuk memberi tempat dalam majelis menciptakan lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai etika dan moral. Ih, susah. Sebentar. Kemudian kesimpulan dari pemaparan kami, Al-Mujadalah ayat 11 secara khas mencerminkan aspek pendidikan dalam Islam dengan menekankan pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap Allah serta Rasul-Nya. Ayat ini mengajarkan bahwa ketaatan membawa manfaat besar dan meningkatkan derajat seseorang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Pemberian tempat dan penghormatan kepada para ulama dan cendekiawan menyoroti keutamaan ilmu pengetahuan. Keseluruhan ayat ini menggambarkan bahwa keterkaitan antara ilmu, ketaatan, dan peningkatan derajat adalah elemen integral dalam pendidikan Islam yang membentuk karakter dan kontribusi positif individu dalam masyarakat. Mungkin sekian yang dapat kami paparkan. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, memasuki sesi yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan setelah pemaparan tadi dari kelompok 1, 2, dan 3 boleh disampaikan dengan menyebutkan pertanyaan tersebut ditujukan kepada kelompok berapa. Silahkan. Silakan, mungkin barangkali ada yang mau disampaikan biar hidup diskusinya ini.
Izin bertanya Ustadz, untuk kelompok Ya, 3, silakan. untuk kelompok 3 ya, dari tadi kan dari Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 di kesimpulan tadi disampaikan bahwa ada pemberian tempat dan penghormatan kepada para ulama dan cendekiawannya. Maksudnya pemberian tempat dan kehormatan itu seperti apa? Ataukah di surga sana nanti ataukah seperti apa? Mohon penjelasannya dari kelompok 3. Izin menanggapi Kak Inis. Pemberian tempat atau penghormatan itu ya pas ditinjau dari asbabun nuzulnya itu tuh sebab turunnya ayat itu karena seorang cendekiawan gitu di suatu majelis di dunia. Gimana ya jelasinnya? Sebentar. Silakan yang kelompok itu dibantu temannya biar hidup ya. Nih syukur-syukur ini semua pemateri ini bisa aktif ya videonya ya. Biar lebih hidup ya. Silakan tadi pertanyaannya biar dibantu tentang ayat idza qila lakum tafassahu. Ini belum ada suaranya ini. Sudah dijawab. Silakan dibantu temannya yang kelompok 3. Tadi sudah ada asbabun nuzulnya sepertinya itu situ. Maaf, Mbak Enis, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Ya, tadi kan sudah dijelaskan di kesimpulan tadi ya, ada sedikit mengenai itu pemberian tempat dan penghormatan kepada ulama dan para cendekiawan. Nah, itu maksudnya gimana? Begitu, Kak.
Sambil nunggu jawaban, mungkin yang lainnya, mohon saya harap mungkin ya kalau nanti ada presentasi, baik itu di makalah ini maupun di makalah-makalah yang lainnya, usahakan aktif ya. Karena kuliah itu tidak hanya kita mendengarkan ya. Makanya kalau kita masih baru-baru kuliah seperti ini, usahakan aktif ya. Aktif itu tidak hanya sebagai pemateri ya, termasuk sebagai mustami, pendengar apa yang diungkapkan. Insya Allah kalau benar-benar memperhatikan apa yang dijelaskan, insya Allah timbul pertanyaan ketidakpahaman ya tentang apa yang disampaikan, atau ada hal-hal yang janggal antara yang disampaikan dengan pengetahuan kita, sehingga inilah yang dimaksud dengan kita kuliah ya. Makanya bedanya dengan Ustadz sudah pernah menyampaikan di awal dulu bahwa kuliah itu, bangku kuliah dengan SMA itu beda ya, dengan SD SMP. Kalau SD SMP mungkin lebih dia prakteknya kepada guru yang lebih berperan sebagai menyampaikan informasi keilmuan. Tapi kalau ketika kuliah maka semuanya berperan aktif dalam judul yang disampaikannya, sehingga setiap orang, setiap mahasiswa sebelum masuk ke kelas tidak hanya ingin mendengarkan apa yang ilmu baru yang disampaikan, tapi dia sebelum disampaikan sudah paham. Oh arahnya ke sini, oh arahnya seperti itu, pandangan ulama ini seperti ini, pandangan ulama yang satunya seperti itu. Jadi jangan kita berangkat ke kampus, ke kuliah dengan pikiran yang kosong dengan tema-tema yang akan disampaikan. Ini sangat merugi bagi kita. Karena ini mengasah ya, melatih akal pikiran kita sejauh mana kita itu berperan aktif memahami konteks ayat, ataupun setidaknya ayat lah yang disampaikan. Jadi mungkin lebih tepatnya ketika ada makalah, semua pelajar itu sebelum berangkat, jauh-jauh sebelumnya itu sudah kita paham apa yang mau disampaikan, sehingga ketika diskusi itu nambah ilmu baru, barangkali kita sudah paham. Nah, kalau kita prinsipnya, mindsetnya masih seperti SMA, pengennya hanya mendengarin apa saja sih. Karena sekarang ini Masya Allah ini sangat-sangat mudah ya. Sangat-sangat mudah untuk mengetahui makna dari Al-Quran. Sekarang sudah banyak tafsir-tafsir yang berbahasa Indonesia. Saya kira tidak sulit ya untuk itu tadi ya. Untuk memahami ayat. Sekedar bayangkan ini Ustadz ada carikan 8 ayat tentang pendidikan, walaupun memang ketika di dalam Al-Quran ini banyak sekali tentang ayat-ayat pendidikan ya. Ustaz ambil sesuai banyaknya kelompok, maka ini sebagai informasi bagi ayat ini menerangkan tentang pendidikan, tentang keilmuan, tentang bagaimana cara pendidikan itu biar kita punya wawasan yang lebih luas lagi. Ini belum ditinjau dari kan kalau kita ngaji tafsir kan banyak tinjauannya ya. Mungkin dari segi bahasa, segi bahasa ini seperti apa? Pemahaman dari ulama mutakallimin, ulama tasawuf seperti apa? Pemahaman bagaimana ulama tafsir yang corak ya, tafsirnya fikih misalnya. Kemudian corak-corak apalagi yang adab, etika sosial dan semacamnya, ini sangat-sangat penting bagi kita sebagai dasar untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Mungkin biar nggak terlalu lama waktunya, tadi yang ditanyakan tentang idza qila lakum ya tafassahu fil majalisi yafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Maka sebelum Ustadz menyinggung tentang ayat yang 3 tadi, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah, kemudian lagi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
Pertama ya tadi ya, mohon untuk aktif semuanya saat presentasi, saat kuliah, hanya waktunya 1 jam saja. Tidak hanya aktif secara kamera, mungkin secara pertanyaan atau diskusi atau barangkali menambahkan, nggak harus pertanyaan ya, atau dari peserta-peserta, karena inilah kesempatan untuk mengasah, mendidik, melatih pikiran kita untuk bisa berkembang. Karena sulit nanti kalau sudah nggak berkembang pikiran kita itu selalu terdiam ya. Seolah-olah kita paham sebetulnya, seolah-olah sudah paham, tapi ketika dijelaskan secara lebih detail lagi ternyata kita banyak yang tidak pahamnya. Maka sangat kami harapkan kepada semuanya untuk bisa aktif ya untuk di pertemuan-pertemuan ya selanjutnya ya. Ini tidak ada kesempatan lagi kalian untuk mengasah pikiran selain di bangku kuliah ini, kecuali kalian aktif organisasi atau sudah ya. Tadi sangat luar biasa, ada yang presentasi sampai anaknya sedang nangis ya, Masya Allah, itu perjuangan ya. Ya Ustadz bisa memaklumi ya, bisa memaklumi, tapi dari ya karena memang ya mungkin dari berbagai macam aktivitas yang dilakukan ya. Tapi tadi sempat bisa menerangkan walaupun hanya sedikit ya, Ustadz apresiasi lah, semoga anaknya ya tidak nangis lagi ya. Ya Nah, Ustadz, jadi sudah tidur. Sudah tidur ini, Masya Allah, Sudah luar biasa ya. Miin susu, digodokin Ustadz. Ya alhamdulillah ya. Jadi itu ya teman-teman semuanya, usahakan aktif lah ya. Aktif baik itu sebagai kalian menambah wawasan, bicara belajar ngomong lah ya istilahnya ya. Mungkin tidak semuanya teman-teman ini kalau ngomongnya lancar. Ya, cara menyampaikannya juga ada yang masih belajar, ada yang memang sudah lancar banget ya. Nggak apa-apa. Ini kuliah memang melatih pikiran kita untuk berkembang. Jangan dibalik nanti ya. Ini kesempatan kita untuk belajar mengasah otak kita. Kemudian yang kedua, bagus tadi. Jadi yang tentang pendidikan ini kenapa Ustadz ulang lagi? Karena memang kalaupun di depan juga sudah menyinggung tentang pendidikan, bagaimana metode mengajar, itu sebetulnya beda dengan dengan yang dimaksud dengan metode pendidikan di dalam Al-Quran. Sangat luas sekali ketika bicara pendidikan di dalam Al-Quran. Salah satunya mungkin yang disampaikan tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ kalau menurut ulama-ulama tafsir, kalau pernah kita belajar bahasa Arab, maka disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Maka banyak ulama-ulama mentafsir menafsirkan bahwa maf'ul ya dari lafaz Iqra itu kan memang tidak disebutkan di situ. Bacalah kitab, bacalah apa ya kan nggak disebutkan, hanyalah Iqra bismi rabbikal, bacalah dengan menyebut nama Tuhannya. Nah itu ulama menafsirkan bahwa tidak disebutkan nama maf'ul di situ, objek di situ, apa yang harus dibaca. Itu menunjukkan kita itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca segala kondisi yang ada di sekitar kita. Kalau orangnya berpendidikan, kalau orangnya ngampus, kalau orangnya kuliah, kalau orangnya kerja, ya jangan sampai membaca pikiran orang, termasuk bisa juga ya membaca situasi di kondisinya. Kalau dia sebagai penceramah, kalau dia sebagai mahasiswa misalnya, sebagai santri, ini membaca seperti apa santri itu, ataupun membaca kitab, membaca hal-hal yang berada di sekitarnya. Itu fungsi dari tidak disebutkannya maf'ul di dalam ayat tersebut. Ya tentunya tadi ada Iqra itu yang harus ada kontrolnya. Ada kontrolnya, tidak hanya bebas sebebas-bebasnya, tetap nanti bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ada kaitannya dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kalian diminta untuk menjelaskan sesuatu, maka mungkin tadi sudah kalau saya lihat di makalahnya sudah ada asbabun nuzulnya. Maka sangat penting kita memahami asbabun nuzul saat kita mengambil satu ayat. Nah, memang ini turun kepada seorang itu lebih membantu untuk memahami ayat tersebut. Walaupun memang ayat itu bisa nanti dipraktikkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari
Dari paling tidak kita konteks dari turunnya ayat itu tahu. Seperti tadi idza qila lakum tafassahu fil majalis. Nah, itu kalau di dalam kitab itu ada suatu majelis lah, ini tentang akhlak saja itu ya. Kalau saya pernah baca itu tentang ayat itu memang ketika kalau apa ya, ini mengajarkan kita tawadhu, tidak sembarangan ketika kita ada majelis banyak orang di situ. Misalnya datangnya terakhir, ini salah satu contoh ya. Kita datangnya terakhir, ingin duduk di depan, ternyata orang sudah banyak di depan kita, lalu kita ngelangkah semuanya. Nah, itu kan kurang sopan di situ. Tawassau itu ya berikan kelapangan ya seperti itu. Kita pakai akhlak. Karena ada majelis taklim ya. Kita pengennya di depan guru tapi datangnya terakhir. Nah, sehingga apa? Kita ngelangkahin orang di situ. Nah, jadi ini belajar tentang akhlak. Nah, juga ataupun ada ulama yang menafsirkan bahwa tafassahu fil majalis itu suka membantu orang. Suka membantu orang dalam hal kebaikan. Kalau sudah melapangkan orang, memberikan kebaikan kepada orang lain, insya Allah Allah juga akan memberikan kebaikan. Yafsahillahu lakum. Maka dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma, terkhususnya dalam majlis-majlis ilmu. Ya. Jadi kita suka lapang, jangan iri, intinya tawadhu jadi orang ya. Tawadhu, rendah diri, tidak sombong dan semacamnya. Nah, Tuhan itu kita harus tahu diri ya. Kalau misalnya pengen di depan ya, yang paling barokah kan yang duduk di depan ustadznya, asalkan ya duduk di depan ustadznya ya, gurunya ya benar-benar khusyuk di sini ya. Benar-benar khusyuk lah mendengarkan. Benar-benar mau istifadah, menambah keilmuan di situ. Insya Allah lebih turun berkahnya itu kepada orang yang paling serius dan paling depan. Nah, ini mengajarkan etika dalam bersosial ataupun kita dalam hal pendidikan. Nah, dari semua itu Ustadz simpulkan kenapa ini penting untuk belajar pendidikan ilmu pengetahuan. Karena sepanjang sejarah tidak ada lembaga, tidak ada suatu perusahaan sedunia ini yang lebih abadi daripada pendidikan. Coba kalau kita membaca sejarah, coba perusahaan apa yang sekarang ini paling terkenal dalam segi makanan misalnya, dalam segi pabrik misalnya. Dulu mungkin ya ada makanan-makanan yang mungkin pada zamannya luar biasa, jutaan orang. Nah, ini pabrik ini, tapi apa? Mereka ketika meninggal, orang yang punya pabrik itu, yang punya gagasan itu, ternyata pabrik itu rusak dengan berakhirnya umur dan waktu tersebut. Hanya pendidikan kan termasuk suatu perusahaan ya, perusahaan. Maka ini paling satu-satunya lembaga, satu-satunya perusahaan yang abadi adalah pendidikan. Coba dari zaman Nabi. Kemudian kalau kita bicara sekarang tentang pendidikan tertua di dunia, salah satunya mungkin di Al-Azhar. Jadi pendidikan itu ya paling kenapa ini harus penting dijelaskan, karena orang itu bisa berkembang, orang itu bisa maju dengan adanya pendidikan, dan satu-satunya yang tetap abadi mungkin ila yaumil qiyamah ini hanyalah pendidikan. Kalau sekarang apa yang terkenal, kalau sekarang pabrik apa, misal McDonald misal, atau makanan-makanan lah, termasuk merek-merek apa, ya mungkin terkenal di zamannya, tapi kalau sudah nanti pada suatu saat dia akan musnah, tidak akan berkelanjutan. Makanya penting tadi memahami Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah. Nah, itu kalau ya ayat itu memang tentang ayat perang. Jadi orang itu bahasa, kalau kita praktekkan di ayat yang itu, wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah, artinya di dalam suatu keluarga, di suatu komunitas itu nggak usah belajar berangkat semuanya. Ya kayak kita lah belajar, kan ada orang tua yang cari nafkah. Nah, berperang juga lah ya, berperang ya, bukan artian berperang itu ya. Kalau kita sekarang kan perangnya nggak pakai fisik ya. Ya, perang mujahadah, melawan hawa nafsu ya. Mungkin ya apa? Jadi kalau kita punya keluarga, memang ada yang tugasnya cari uang untuk biaya kuliah kita.
ada yang memang ditaruh di pendidikan-pendidikan semuanya. Termasuk di zaman Rasulullah, ayat itu mungkin sangat bagus kalian ketika ditengok dari asbabun nuzulnya. Memang ada dulu yang diberangkat perang semuanya, ada yang di rumah dalam menekuni keilmuan. Salah satu tujuannya adalah tadi sudah dipaparkan di situ di makalahnya, tujuan liyatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum. Artinya ketika kita sudah memahami ilmu, sudah memahami ilmu, maka tugas kita adalah menyampaikan kepada orang lain. Maka kalau kata Imam Al-Ghazali, inti dari pendidikan mencari ilmu adalah samrotuhu al-amal, katanya. Bagaimana hasil dari semuanya itu adalah bentar dulu saya sebentar ya. Jadi hasil semuanya adalah bagaimana sedikit ilmu yang kita ketahui adalah bagaimana ilmu itu bisa diamalkan dalam keseharian kita. Maka yang dikatakan orang alim bukan yang banyak ilmunya. Tidak hanya orang yang banyak ilmunya, tapi orang alim itu adalah alim yang mengamalkan ilmunya walaupun itu sedikit, bisa dikatakan orang alim. Tapi kalau ada orang alim, orang tahu segala hal tapi dia tidak diamalkan, maka dia tidak dikatakan orang yang alim. Yang dikatakan orang hakikat orang alim adalah alimun wa amilun bi ilmihi, mengetahui dan mengamalkan apa yang sudah diketahui. Jadi itu saja pendapat dari Ustadz. Mohon untuk keaktifan semua peserta yang hadir, teman-teman mahasiswa, agar lebih hidup lagi diskusinya. Syukur-syukur semuanya sebelum berangkat sudah paham apa yang mau disampaikan. Jadi itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Cukup ya. Moderator, cukup mungkin sekian. Iya Ustadz, baik. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Baik, memasuki sesi yang terakhir adalah sesi penutup. Mari kita tutup sesi presentasi pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada. Mohon izin ya, mohon izin. Ya Ustadz. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk yang selanjutnya minggu depan itu mau, kan tadi ada kelompok 4 tapi belum bikin makalah. Mau langsung kelompok 5 dan 6 atau kelompok 4? Di sini ada kelompok 4 enggak? Mungkin tidak ada ya. Boleh live. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.